Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan pastinya kita bahagia ya. Amin. Oke, di video ini teman-teman, tanaman cabai roket ini sekarang udah masuk usia di 3 bulan. Ya, kurang lebih 90 hari lebih ya teman-teman. Dan di sini suhu cuaca panas banget teman-teman, ekstrim banget, dan banyak tanaman saya yang stagnan ya, alias mogok pertumbuhan, tidak mau subur ya teman-teman. Tapi alhamdulillah ya, saya berinisiatif membuat pupuk organik cair, di mana pupuk organik cair ini dengan menggunakan bahan-bahan yang sangat murah banget, sangat mudah didapat, dan untuk pembuatannya juga sangat mudah banget teman-teman. Nah, di umur 3 bulan ini ya teman-teman, udah ada 1, 2, 3 yang pertumbuhannya, maksud saya buahnya itu sudah merah seperti ini ya teman-teman. Untuk yang pertumbuhannya normal udah mulai oranye ya, udah mulai merah seperti ini. Dan banyak sekali yang stres akibat cuaca dan sekaligus hama trip ya teman-teman, karena di suhu panas seperti ini hama trip sangat susah sekali dan sulit sekali ya pokoknya untuk dikendalikan. Meskipun saya sudah menggunakan 3 bahan aktif ya untuk mengendalikannya, ada bamectin, ada piridaben, kemudian ada apa ya teman-teman, sulit jelasinnya, imidacloprid ya teman-teman, itu dari merek Avidor ya, udah saya sprayin juga. Tapi memang ya, wajar aja suhunya panas banget. Dan akibat dari cuaca ini ya teman-teman, cuaca yang panas sekali ini, banyak kemarin banyak daun-daun yang kuning ya akibat stres. Tapi alhamdulillah ya, sudah sedikit sembuh lagi, sudah normal, hampir normal kembali ya. Tinggal kita menyemburkan lagi tunasnya, biar tunasnya mau tumbuh baru, tidak stagnan ya teman-teman. Jadi saya ada beberapa bedengan ya teman-teman, yang saya kocor dengan air cucian beras 20 liter ya, karena tanamannya itu kerdil ya teman-teman, tanamannya kerdil dan ketinggalan jauh dari tanaman-tanaman yang di sampingnya. Lalu saya beranikan diri ya untuk mengocor pupuk buatan saya sendiri itu ya. Alhamdulillah ya teman-teman, saya lihatin ya gimana keadaannya. Jadi ini yang bagian barat ya teman-teman, yang bagian barat. Jadi tanamannya ada di sana ya teman-teman. Dan di umur 3 bulan ini ya teman-teman, itu udah ada 3 pohon yang terkena virus kuning ya. Alhamdulillah ya, cuma 3 pohon aja, dan populasi ini ada 4.800 ya teman-teman. Dan sekarang kita udah tahu ya teman-teman, kalau penggunaan pupuk sintetis atau pupuk kimia itu di musim kemarau itu tidak efektif, dan kita harus selalu mengimbangi dengan pupuk organik. Karena bisa kita lihat untuk perbedaannya dengan yang saya kocor dengan pupuk organik buatan saya sendiri ya, dibanding yang tidak. Nah teman-teman, jadi mulai dari sini ya teman-teman, mulai dari sini ini ya, dari sini ke timur sana, kita ke sana ya, itu saya kocor dengan menggunakan air cucian beras ya teman-teman. Nah kelihatannya ya teman-teman, ini di depan saya ini, meskipun di musim kemarau seperti ini ya teman-teman, di musim kemarau ini itu ruas batangnya ya, ruas cabangnya itu mau memanjang seperti ini teman-teman. Beda dengan yang tidak saya kocor dengan air beras. Jadi batangnya ini mau memanjang dengan ya, bisa dibilang cepat ya, cepat. Karena ini 7 hari setelah saya kocor dengan air cucian beras ya teman-teman. Nah seperti ini ya, di musim kemarau yang sangat ekstrim sekali ini, dengan cara pengairan sistem kocor manual, tanamannya bisa seperti ini. Ini kelihatannya ya teman-teman, daunnya, pupusnya ini seger ya, seger, mudah banget, dan ruasnya pun juga panjang ya teman-teman. Ini panjang ya, seperti ini. Jadi kita ke sana ya teman-teman. Mohon maaf ini suaranya agak enak ya, karena sedikit batuk dan pilek. Nah, kelihatannya teman-teman di sini
Subur banget ya, pupusnya ini subur, beda dengan yang tadi, yang di video awal tadi ya. Itu pendek-pendek ya teman-teman. Nah ini dulunya kerdil teman-teman, dulunya kerdil, tapi alhamdulillah ya, setelah 7 hari saya kocor dengan menggunakan air hujan beras. Untuk tunasnya itu mau memanjang, mau subur, daunnya juga mau mekar seperti ini ya teman-teman. Padahal ini musim kemarau yang sangat ekstrim sekali. Nah kita langsung ke sana aja, menuju batas yang saya uji cobakan kemarin ya teman-teman. Nah, dari sini teman-teman, dari sini saya membatasi ya, karena jadi bedengan yang ini itu lebih dulu tingginya ya teman-teman, tanamannya lebih dulu tingginya, dan kemudian yang sebelah sini teman-teman itu ke sana itu sangat lambat sekali, sangat bisa dibilang itu ya kerdil ya teman-teman, kerdil karena untuk apanya ya teman-teman, untuk bibitnya pun itu bibit yang memang masih sedikit kecil ya dulu waktu penanaman. Dan di sini setelah saya kocor menggunakan air beras selama 7 hari ya, bisa kita saksikan di sini, bisa kita lihat di sini kalau pupusnya, pucuk-pucuk baru atau tunasnya itu mau mekar seperti ini ya teman-teman. Ini jam 8 lebih, suhunya udah panas banget di sini. Dan batangnya juga mau besar ya teman-teman, mau besar. Dan ini saya kocor menggunakan sistem manual ya teman-teman, menggunakan selang untuk pengocoran atau penyiramannya ya. Nah mulai dari sini ya teman-teman, ini kelihatannya teman-teman ini lebih gerembel, tunas apanya itu, perantingannya itu sudah rempel ya teman-teman. Wilayah sini sudah rempel sekali, dan mulai sini itu sedikit terlihat renggang ya, karena memang dulunya kerdil. Dan ya alhamdulillah ya, setelah saya kocor dengan menggunakan air beras ya, pupus barunya, tunas barunya itu kelihatan muda seperti ini ya teman-teman, kelihatan muda, segar. Dan batangnya juga sedikit lebih besar ya teman-teman, sedikit lebih besar, daunnya mau mekar dan kelihatan subur banget. Jadi kenapa saya dulu kemarin itu tidak langsung melakukannya secara serentak ya teman-teman, karena saya ingin uji coba dulu, pengen lihat hasilnya dulu seperti apa ketika tanaman saya ini saya kocor dengan cucian air beras yang sudah saya fermentasi tersebut ya teman-teman. Nah di sini kelihatan ya teman-teman, mau modot ya untuk tunasnya atau percabangannya sudah mulai kelihatan ya, padahal ini dulunya kerdil banget. Nah di sini hijaunya itu hijau segar ya teman-teman, hijaunya itu hijau segar seperti ini ya. Dan setelah saya lihat ya, ini perkembangannya kok ternyata kok cepet ya, kok langsung bisa diserap oleh tanaman selama 7 hari ini, memperlihatkan tanaman bisa subur dan tidak mudah layu ya teman-teman. Jadi saya kumpulin cucian air beras sebanyak-banyaknya, dan udah ada sekian liter ya, kurang lebih ada 60 liter untuk acara aplikasi selanjutnya, untuk pengocoran air beras ini ke tanaman saya dengan keseluruhan. Karena selama 6 bulan ini menggunakan pupuk sintetis aja teman-teman, ternyata kurang efektif sekali, dan kita harus mengimbangi dengan pupuk organik ya, meskipun itu buatan saya sendiri. Yang penting kita yakin, dan alhasil ya seperti ini ya teman-teman, alhasil seperti ini, bagus ya. Nah bunganya juga banyak ya teman-teman. Ini umur 3 bulan ya teman-teman, umur 3 bulan tapi masih kelihatan bedengannya itu belum tertutup ya, beda dengan yang sana tadi, karena tanaman yang bagian sini itu dulunya kerdil ya teman-teman, dulunya kerdil. Dan ya alhamdulillah ya, saya kocor dengan air beras, menunjukkan pesonanya, ketampanannya seperti ini ya.
Jadi mulai jadi situ tadi ke sana ya teman-teman, itu kerdil ya, tapi sekarang bisa dilihat ya, bagus. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, di musim kemarau yang sangat ekstrim ini mau menunjukkan pupus-pupus barunya akibat saya kocor dengan menggunakan cucian air beras teman-teman. Nah sekian dulu ya teman-teman videonya, mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman, bisa memberi informasi kepada teman-teman semua terkait untuk teman-teman yang tanamannya itu kurang subur akibat cuaca ekstrim ini, kekurangan air maupun stres, teman-teman bisa menggunakan air cucian beras ya. Oh iya, tadi saya belum sedikit jelasin ya teman-teman untuk cara pembuatannya, jadi langsung kita kembali ke gubuk aja ya. Sedikit saya jelasin untuk pembuatannya ya teman-teman. Nah ini video ini saya sengaja tidak saya putus-putus ya teman-teman, biar teman-teman tahu melihat semua keadaan tanaman cabai saya di musim kemarau ekstrim ini dengan populasi kurang lebih 4.800 ya teman-teman. Dengan saya rawat sendiri, saya kocor air manual ya teman-teman menggunakan selang. Oke, sekarang kita udah ada di gubuk ya, dan ini adalah sebagian yang sudah saya bawa ke lahan ya teman-teman. Ada beberapa ini banyak botol yang udah saya bawa ke lahan ya. Ini 1 liter ya, ini botol bekas aqua. Dan untuk pembuatannya teman-teman, sedikit saya jelasin, sangat mudah, sangat simpel sekali. Jadi gini ya teman-teman, untuk pembuatannya itu teman-teman, kalau saya buat itu setiap 20 liter air beras, saya masukin ya ke dalam drum itu wadah cat yang berwarna putih itu ukuran 20 liter. Setelah itu penuh ya, saya kasih Yakult, susu Yakult itu 3 botol ya teman-teman. Kenapa memakai susu Yakult ya, karena di situ ada bakteri Lactobacillus ya yang sangat bagus untuk penyubur tanah. Dan saya kasih telur 3 butir ya, telur apa saja. Kalau paling bagus itu sebetulnya telur bebek ya teman-teman, karena adanya telur ayam ya saya kasih telur ayam aja 3 butir. Kemudian saya kasih gula 1 sendok untuk makanan si bakteri itu Lactobacillus ya. Kemudian saya kasih micin 1 sendok juga. Kemudian saya aduk di gelas ya teman-teman, saya aduk di gelas. Kemudian saya masukin ke dalam wadah yang berisi air cucian beras tersebut, dan saya tutup rapat. Saya kasih lubang sirkulasinya memakai selang ya teman-teman, memakai selang kecil. Dan saya taruh ya ke dalam botol kecil ya. Di situ saya kasih air putih ya. Teman-teman saya yakin udah tahu cara pembuatannya kalau fermentasi itu seperti itu. Dan selama 7 hari ya teman-teman, selama 1 minggu kurang lebih, itu aromanya itu seperti, jadi air cucian beras tersebut itu aromanya seperti susu Yakult teman-teman, aromanya itu seperti tape. Nah di situ kita bisa tahu kalau ternyata pupuk itu udah jadi dan sudah bisa kita aplikasikan ke dalam tanaman. Nah setelah uji coba tersebut, alhamdulillah kan alhasil kan, jadi sekarang setelah alhasil ya rencananya seluruh tanaman saya ini akan saya kocor menggunakan pupuk organik cair yang saya buat ini teman-teman. Nah jadi lebih bagusnya, lebih efektif itu di musim kemarau yang sangat panas, sangat ekstrim seperti ini, itu teman-teman bisa menggunakan pupuk cair atau pupuk organik yang terbuat dari bahan-bahan organik ya teman-teman. Karena memakai pupuk kimia saja itu tidak efektif, dan ya kalau di musim kemarau seperti ini tuh sulit diserap oleh tanaman ya teman-teman. Mungkin sekian dulu ya videonya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Pokoknya bermanfaat ya. Jadi kalau teman-teman berhasil juga, saya juga senang ya.
Karena kita tahu ya, saya juga tahu merawat cabai itu seperti merawat bayi ya. Kalau di musim kemarau seperti ini sangat sulit sekali. Kita butuh motivasi, kita butuh semangat yang luar biasa pokoknya untuk terus bertahan, terus bisa merawat dan istilahnya ya, siapa yang mau bekerja keras ya, dan disitu dia yang akan dapat ya, manjada wajada ya pokoknya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.